menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian materi, tujuan pembelajaran dan materi. Minimal itu wajib, Pak. Nah, dan di sini Bapak sudah melakukan itu. Ya, Pak. Sudah benar pada kegiatan pendahuluan. Ingat, Pak, Ya, Pak. kapanpun Bapak mengajar, minimal 3 itu wajib ada. Ya, Pak. Oke. Nah, kemudian pada kegiatan inti itu begini, Pak. Iya, Pak. Kegiatan inti kita rancang untuk bisa kita lakukan atau latihkan di LKPD. Saya ulangi, kegiatan inti kita rancang Ya, Pak. untuk bisa kita lakukan di LKPD. Ya, Pak. Untuk bisa kita latihkan di LKPD. Jelas, Pak ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, artinya apa? Materi, kegiatan, kalimat, kata yang kita tuliskan di dalam kegiatan inti itu dasarnya dari mana? Dari KD, indikator, tujuan, dan materi, bahan ajar, media, model pembelajaran, dan seterusnya. Itu, Pak, yang harus Bapak pikirkan di kegiatan inti ini. Ya, Kenapa Pak. seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena yang kita ajarkan materinya untuk Pak. membantu mengajar kita mentransfer ilmu medianya. Ya, Pak. Kemudian bahan yang kita gunakan ada bahan ajarnya. Ya, Pak. Nah, kan jelas tuh. Jelas, Pak. Nah, oke, jadi tidak boleh kita misal pada tahap 2 siswa berpikir. Pertama, setiap siswa diberi LKPD. Ya, Pak. Siswa menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Siswa mengerjakan LKPD secara mandiri. Apa seperti itu yang dimaksud dengan berpikir? Ya. Ya, Pak. Jadi apa yang dia pikirkan di sini ini tidak jelas. Apa yang dia tanyakan ini tidak jelas. Tentang apa itu harus jelas, Pak. Ya, Pak. Misalnya tentang ekonomi atau tentang produksi, tentang apa lagi distribusi dan sebagainya itu. Ya, Pak. Ini harus ditulis supaya apa? Ketika kita cross check keterlaksanaan kegiatan Bapak, latihan Bapak antara yang Bapak pikirkan, Bapak tuliskan di RPP dengan yang dikerjakan di LKPD itu konsisten. Ya, Pak. Nah, jadi urutan kegiatan di LKPD berdasarkan urutan rencana yang telah dituliskan di dalam kegiatan itu. Ingat, Bapak. Ya, Pak. Oke, ingat ya. Nah, di sini untuk model ini Bapak harus pahami dulu model ini sebenarnya gini dia. Peserta didik itu berpikir secara mandiri dulu. Secara mandiri. Tentang permasalahan apa? Permasalahan distribusi, kegiatan perekonomian apa semua tadi. Nah, kunci itu harus ada di RPP dan dikerjakan, dilatihkan di LKPD. Kunci ini. Nah, ini tentang masalah ini. Nah, kemudian setelah berpikir dia akan bersama pasangannya. Ya, Pak. Bersama pasangannya ini apa yang dia diskusikan itu juga materi dari 3 mapel tadi. Ya, Pak. Jadi jangan keluar. Ya, Pak. Nah, artinya di dalam RPP ini tidak boleh dibuat singkat bahasa secara umum begini. Setiap siswa duduk secara berpasangan, setiap pasangan akan berbagi informasi tentang ini informasi apa, Pak? Itu harus rinci di sini sedikit supaya kita tahu di mana kekurangan dan kelebihannya pada saat kita melatih di LKPD. Ya, Jadi Pak. tidak semesti Bapak mau nulis semua enggak, tetapi minimal yang menjadi kunci kegiatan pekerjaannya di LKPD itu harus muncul di kegiatan inti. Ya, Nah, Pak. ini, Pak. Kenapa seperti itu? Karena kita menaikkan kemampuan anak dari level terendah, dari level dasar ke level tingkat atas. Ya, Pak. Nah, inilah pekerjaan kita. Makanya kadang saya agak ini juga sama guru-guru yang
Ya Pak. Jadi berdosa kita nanti kalau mengajar tidak sesuai dengan aturan itu. Jadi mohon maaf Pak. Ya Pak. Makanya kadang saya protes guru-guru itu kalau misalnya dia hanya memberikan latihan halaman sekian dan sekian. Inilah yang terjadi, RPP-nya dia tidak paham. Ini, jadi kalau kan ada macam pilihan sekarang, banyak sekali pilihan. Ada buku pena lah, ada macam-macam bukunya. Belum lagi tema, belum lagi apa. Sehingga siswa pun bingung mau baca yang mana, mau belajar yang mana. Nah, sebagai guru, pedomannya di KT, Pak. Pedomannya di KT sekarang rancang kembangkan materi itu, karena penerbit itu dia menyajikan semua informasi yang menarik, tapi sekolah harus pilih berdasarkan kurikulumnya. Jangan kita terlena terurai dengan sajian penerbit Erlangga lah, macam-macam itu. Ya Pak. Tidak boleh begitu. Ya Pak. Jadi sehingga banyak buku banyak yang tidak membaca. Ya, Itu Pak. masalahnya sekarang. Oke, saya lanjut. Ya Pak. Itu kegiatan nanti Pak. Nah, lalu kegiatan penutup ini sebenarnya gini. Semua model tidak menutup kemungkinan bisa dimulai dari kegiatan awal kalau memungkinkan, dan bisa diakhiri dengan kegiatan penutup. Itu sah-sah saja. Karena kalau kita baca habis di buku Slavi, misalnya Moreno, itu sah-sah saja, ada seperti itu. Nah, jadi tidak semestinya Bapak berpikir, oh iya karena ini ada berapa sintak, udah saya fokuskan kegiatan ini. Boleh seperti itu kalau materinya memang pendekatannya pada situ, pada kegiatan itu tidak masalah. Ya Pak. Nah, itu RPP Pak. Ya, Kemudian sekarang tulis Pak, tulis karena Bapak ini memang agak berat saya melihat RPP-nya, tapi tidak masalah, yang namanya belajar Pak. Ya Harus Pak. mau dibatin. Sekarang ditulis Pak. Ya Pak. Yang namanya perangkat itu ditulis Pak. Perangkat ada silabus, ada bahan ajar, yang kedua, yang ketiga RPP, yang keempat LKPD, yang kelima lembar penilaian. Itu namanya perangkat Pak. Perangkat pembelajaran. Jadi apakah LKPD bisa dikatakan media? Enggak. Media bukan LKPD, LKPD bukan media. Ini keliru sebenarnya di sini. Oke, banyak yang menulis LKPD itu media dan seterusnya. Nah, kita masuk ke LKPD. LKPD kepanjangannya lembar kerja Pak, lembar kerja peserta didik. Jadi catat Pak. Ini saya mumpung kita diskusi. Ya Pak. Nah, Bapak buat sebentar ya. Saya selesaikan ini dulu. Ya Pak, biar terang Pak. Nah, di dalam kerjanya Pak Riyad, di Ya, Pak. dalam kerja siswa dilatih dalam dua bentuk kerja. Bentuk yang pertama itu namanya tugas. Oke, saya ulangi, bentuk yang pertama tugas. Nah, tugas tujuannya adalah untuk melatih kemampuan kognitif dan kemampuan afektif. Saya ulangi, tugas tujuannya adalah untuk melatih kemampuan kognitif dan kemampuan afektif. Maka di dalam tugas ini yang kita latih itu aspek kognitif dan aspek afektif. Itu Pak. Ya Pak. Nah, lalu yang kedua, kerja yang kedua, kegiatan. Nah, makanya kegiatan itu bagian daripada kerja, sehingga lembar ini disebut sebagai lembar kerja, jangan disebut sebagai lembar kegiatan. Nah, kegiatan tujuannya adalah untuk melatih kemampuan atau aspek kognitif dan aspek psikomotor. Nah, ini harus ada di dalam LKPD, kegiatan LKPD. Mengamati itu termasuk. Bisa. Nah, jadi itu termasuk kegiatan-kegiatannya apa? Mengamati. Misal, karena yang diamati adalah bentuk lain dari bahan ajar yang Ya, Pak. dibantu dengan media. Bisa media video atau audio visual, bisa media gambar dan seterusnya. Atau benda langsung, objek langsung. Nah, ini harus dipahami dengan baik untuk mengajar, karena saya sayangkan
yang di produk nantinya untuk masuk SMP itu kita memproduk manusia yang nantinya akan tidak paham tentang pelajarannya. Jadi kenapa? Karena memang dasarnya kita tidak mendesain pembelajaran itu dengan benar. Itu Pak ya. Ya Pak. Nah, jadi tolong diingat, di dalam kerja itu ada namanya tugas dan ada namanya kegiatan. Kegiatan untuk melatih kognitif dan tugas Afektif. untuk melatih kognitif dan afektif. Aktif. Sementara kegiatan untuk melatih kognitif dan Psikomotor. Jadi artinya dalam satu kali pertemuan 3 aspek itu terkemas dengan baik, diajarkan dengan baik. Itu Pak. Ya Pak. Jangan menyuruh anak membaca buku halaman sekian sampai dengan halaman sekian, mengerjakan tugas akhir, soal akhir. Jangan seperti itu, dosa kita Pak. Ya Pak. Ini nggak boleh seperti itu. Ajarkan dia, latih dia untuk menjadi manusia yang sempurna. Ya, ini pesan moral sebenarnya Pak. Dan Ya, memang ya Pak. sama. Terima kasih Pak. Baik. Ya, Pak. Itu saja Pak ya. Ya, Terima Pak. kasih banyak. Ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Wati. Bapak, Iya, Bu. tolong Bapak ini dulu bentar, anak saya nangis. Ya Pak. Ya, Saya punya Bapak Edil dulu, saya dengar aja dulu Pak ya. Ya. Baik, saya handle ya. Ya Pak. Baik. Ya silakan ditutup Pak Ayat. Ya, terima kasih Pak terima kasih Pak atas bimbingannya Pak. Baik. Ah. Nanti semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan sebenarnya kalau mau diskusi tentang pembelajaran insya Allah kami akan siap di Tarbiyah. Ya. Insya Allah Pak. Makasih Pak ya atas bimbingannya Pak. Baik, Ya. sama-sama Pak Ayat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.